warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Para hadirin, para subscriber semua, para penonton setia tim Macan Kencana Official. Saya di sini mau membahas sedikit tentang mata batin. Jadi proses kita kalau membuka mata batin itu tidak mudah. Kita harus, salah satunya harus bisa melatih kepekaan kita, melatih cakra ajna kita. Cakra ajna itu ada di mana? Ada di antara kedua alis. Harus benar-benar kita melatih cakra ajna kita. Dan kita kalau misal mau membuka mata batin kepada salah seorang, itu tidak bisa instan, tergantung karakter orang masing-masing. Ada yang cepat, ada yang tidak ya. Jadi kalau misalnya kita mengijajahkan satu amalan buat mata batin, itu tidak semudah langsung tajrib katanya, tidak. Kita harus melewati tahapan-tahapan cakra. Di antaranya pengaktifan cakra ajna itu buat melihat alam gaib, buat melihat makhluk halus. Dan kita juga harus melatih kepekaan kita ya. Di antaranya saya belajar dalam kitab ini nih, Majelis Dzikrullah Metafisik. Ini membahas tentang cakra ya. Ini nih, bisa lihat di sini deketin. Majelis Dzikrullah. Ini metafisika ilmu hikmah. Yayasan Ilmu Metafisika Ilmu Hikmah. Saya mendapatkan ijazah kitab ini dari guru saya Kang Rifai, yang dia pimpinan Padepokan Laskar Macan Putih yang ada di Purwakarta ya. Pembahasan pertama, mari kita lanjut dengan cakra. Lalu ya, cakra. Ini soalnya tebal ya Pak hadirin, maaf sebentar. Metafisik hawa murni nih. Jadi sebelum kita ke pembahasan cakra ajna, kita mau membahas cakra itu semuanya ada 7 ya, dan tingkatan-tingkatannya. Satu, pertama cakra dasar atau badan visual. Cakra ini lebih dikenal dengan badan fisik yang terletak di ujung tulang ekor. Cakra ini berwarna merah. Fungsi cakra ini adalah untuk menjaga kesehatan, keseimbangan, kekuatan tubuh, dan kekuatan seks. Oleh karena itu, orang yang pernah jatuh atau mengalami kecelakaan yang mengakibatkan rusak atau patah tulang ekor, maka akan besar kemungkinan mengalami kemandulan atau setidaknya telah menyebabkan terganggunya organ seksual, baik permanen maupun tidak. Jadi cakra dasar atau badan visual itu pusatnya di tulang ekor nih, di sini ya, di ujung tulang ekor, dan berwarna auranya merah ya. Itu cakra yang pertama, dari mulai atas ke bawah. Yang kedua, cakra tantien atau cakra pusat sebagai
praktisi menyebutkan dengan cakra pusar dikarenakan terletak 4 jari 33 atau garis miring 5, cm di bawah pusar. Cakra ini mempengaruhi emosi manusia yang meliputi rasa senang, marah, rasa sedih, dan bentuk-bentuk emosi lainnya. Dalam pembangkitan tenaga dalam, kebanyakan memanfaatkan cakra pusat sebagai wadah yang dibangkitkan tenaganya berupa tenaga dalam. Berarti dari sini nih, di sini nih 1, 2 ya, di sini nih antara pusar bawah pusar, berarti 3 cm dari sini nih, bawah apa namanya tuh, bawah ini apa namanya tuh, bujal kalau bahasa Sunda ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, cakra solar plexus atau badan astral. Cakra ini berwarna kuning dan berletak di ulu hati di sini nih. Cakra ini menghubungkan antara titik kesadaran dan titik alam bawah sadar untuk mereka yang bisa memanfaatkan kekuatan zikir atau doa. Esanya cakra solar plexus merupakan cakra yang banyak digunakan sebagai tempat untuk memasukkan kekuatan zikir atau doa. Zikir yang diamalkan dihunjakan ke ulu hati. Diyakini titik ini juga merupakan salah satu titik latifah yang paling mudah dimaksud energi kalimat-kalimat doa. Berarti buat menyimpan kita doa. Soalnya kalau dalam bidang spiritual dan supranatural itu namanya cakra, 7 cakra ya. Kalau kita belajar dalam masuknya toriko itu namanya latifah. Banyak latifah juga sama ada 7 ya. Latifatul nafsi, latifatul qalbi, latifatu dan selainnya itu 7. Kalau bahasa kita bermain di dunia spiritual dan supranatural dan ahli hikmah itu dinamakan cakra ya. Kalau buat torekoh itu namanya latifah. Dan yang keempat, cakra jantung atau badan mental. Cakra ini mempunyai karakteristik berwarna hijau yang terletak tepat di jantung. Cakra ini bersifat mempunyai maksa sayang, cinta, dan peduli baik kepada sesama manusia maupun kepada sesama ciptaan Tuhan. Cakra ini sekaligus menjadi perbatasan antara 3 cakra atas dan 3 cakra bawah. Berarti di sini. Nah, di sini nih, jantung. Yang kelima, cakra tenggorok atau spirit. Cakra ini berwarna biru dan terletak di tenggorokan. Cakra ini berfungsi mempengaruhi spirit atau semangat seseorang. Cakra ini merupakan titik mematikan secara fisik yang sering dijadikan sebagai titik lemah dalam bela diri fisik. Di sini nih, cakra tenggorok atau badan spirit. Yang keenam, cakra ajna atau badan cosmis. Cakra ini terletak di antara kedua mata agak ke atas atau yang dikenal juga dengan mata ketiga. Karakteristik cakra ajna berwarna keunguan. Jadi keunguan itu antara putih dan hitam ya. Keunguan itu atau berwarna indigo. Warna ungu merupakan pelambang antara putih dan hitam, antara terang dan gelap, antara nyata dan gaib. Oleh karena itu cakra ajna merupakan salah satu tempat yang sering diaktifkan oleh para spiritual, para supranatural, para ahli hikmah buat membuka mata batin di sini nih. Yang ke-7, cakra mahkota atau badan Nirvanis. Cakra ini merupakan cakra tertinggi yang terletak di kepala bagian atas. Karakteristik cakra mahkota berwarna putih. Cakra ini berkaitan langsung dengan kesadaran spiritual atau keyakinan seseorang pada Allah yang ia yakini. Pengaktifan cakra ini
akan membawa seseorang pada tingkat spiritual dan supranatural tertinggi. Cakra ini pun sering digunakan sebagai titik konsentrasi pada saat melakukan meditasi, pada saat melakukan berwirid, pada saat kita melakukan radar sukma ya. Jadi itu sebagian saya membahas sebagian sedikit nama-nama cakra yang ada 7 ya. Dan masing-masing cakra itu mempunyai manfaat dan masing-masing. Dan tata caranya kalau mau jelas silahkan datang saja ke tempat saya. Insya Allah saya akan mempraktekkan dan saya sekaligus akan membuktikannya. Jadi kesimpulannya kita tentang membahas mata batin ya. Ya kita jangan terlalu percaya kepada seseorang praktisi. Kebanyakan praktisi tersebut memasukkan sugesti kepada seseorang tersebut, mempengaruhi alam bawah sadar seseorang tersebut sehingga dia membayang bahwa melihat makhluk astral. Jadi intinya kita melihat mata batin tidak semudah kita mengucapkan bahwa mata batin itu ingsan. Sebab ada proses-proses tertentu yang harus kita melewati di antara cakra-cakra yang itu. Terutama kita sering melatih cakra ajna dengan cara kita meditasi, yaitu di antaranya cakra ya. Ini banyak juga ya para hadirin, bisa dilihat. Setelah cakra kita ada pengaktifan tenaga dalam, hawa murni ya. Dan kita di sini juga ada pelatihan dan pernapasan jurus-jurus, di antaranya jurus 1 bumi, dan jurus angin, dan jurus 3 air, 4 api, matahari, bulan, dan bintang, dan meteor. Dan masing-masing jurus itu mempunyai manfaat dan padilahnya masing-masing. Ini lengkap ya. Saya dikasih oleh guru saya dan diijazahkan, alhamdulillahirobbilalamin, dan banyak manfaat dan kerasanya. Ini diantara kitab ini juga mengandung kitab ilmu syahadat langit, doa mahkota Sulaiman, dan banyak ini asma sir, asma sungai rajeh, asma rajeh di rajeh juga ada ya. Dan ada juga ini payung rasul, dan yang mungkin tidak saya publikasikan, itu hanya khusus orang-orang yang tertentu ya. Tadi saya membahas tentang sedikit cara gimana kita bisa membuka mata batin, dan kita supaya hati-hati mau berguru atau mau bisa melihat mata batin kita. Awas, kebanyakan kita dimasukin sugesti atau praktisi tersebut mempengaruhi alam bawah sadar orang sehingga kita bisa berinisiatif atau berinisiatif bahwa kayak gini. Jangan, itu semacam halusinasi ya. Kita intinya kita tidak mudah membuka mata batin itu ya, harus melalui proses-proses tertentu. Di antaranya kitab hikmah tersebut ya. Kitab hikmah itu banyak. Saya kebanyakan dalam mengambil ya ilmu al-hikmah dalam kitab-kitab ya. Seperti diantaranya ini Al-Awfaq karangan Al-Imam Ghazali ya. Rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Ini Al-Awfaq. Ini menceritakan tentang wapak-wapak ya para hadirin, para YouTuber semua. Nih Al-Awfaq karangan Al-Imam Ghazali rahimallahu ta'ala. Dan kitab ini juga diantaranya kita menerangkan wapak-wapak dan cara praktek membuat wapak, dan waktu-waktu sa'ah, waktu-waktu diijabah kita membuat wapak. Dan banyak ini dari mulai kekebalan, pengasihan, penglarisan, dan banyak lah. Intinya saya tidak bisa menyebutkan ya. Barang siapa yang mau sharing silahkan datang saja. Dan ini bisa dibuktikan. Ini karangan kitab Al-Imam Kabir wal Hakim Asy-Syahri Abil Abbas Ahmad bin Al-Buni. Ini karangan Imam Al-Buni ya. Kitab Manba'usul Hikmah. Dan diantaranya Al-Hikmah juga di sini mengijazahkan Asrarul Hikmah. Ya. Asrarul Hikmah ini
dari mulai hijib-hijib ya, hijib Nasor, hijib Maghrobi, hijib Buahar, hijib Syekh Abdul Qadir Jailani, hijib Maghrobi juga ada, hijib Syekh Abi Hasan Sadili ada, dan banyak ya keterangannya, bisa dilihatkan sini nih, dari mulai wapak, hijib nih. Dan cara pembuatan wapak ini 2 jilid ya para hadirin. Kita jadi harus mau berguru tuh harus tahu guru tersebut bergurunya dari mana, dan harus jelas sanad gurunya, dan harus jelas ijazahnya, dan si guru tersebut harus bisa membuktikannya ya. Itu diantara ini cuman sebagian ya kitab hikmah, sisanya saya ada di kamar ya, malas saya ngambilnya. Dan diantaranya lagi kitab Sirul Jalil pegangan saya, itu karangan Syekh Abi Hasan As-Sadili fi qosiyati hasbunallah wa ni'mal wakil, dan sangat besar padilahnya dan sangat besar manfaatnya. Jadi intinya kita harus memilih guru hati-hati, harus jelas sanad gurunya, dan harus jelas mengijazahkannya si guru tersebut, dan harus meminta sanad guru tersebut dia belajar dari mananya ya. Dan si guru tersebut harus bisa membuktikan ya. Jangan kebanyakan kita teori, bukti. Kebanyakan teori dan kebanyakan praktisi yang apa namanya tuh berucap, mempelajari apa yang mengajarkan intinya kepada seseorang ataupun yang lain, itu biasanya dia bermain di melihat mata ketiga atau membuka melihat mata batin. Itu tidak semudah itu. Kebanyakan dia mengasih ke orang tersebut, ke santri tersebut, itu mengasihnya apa sih? Dengan sugesti, dengan visualisasi ya. Awas. Jadi kita tuh semacam kayak membayang, halusinasi. Kita tuh tahap membuka mata batin, kita harus membuka portal gaib dan harus menitipkan amalan kita kepada orang tersebut supaya orang tersebut mudah melihat alam gaib. Itu caranya, jangan cara kebanyakan lah orang gak jelas lah, itulah. Bukan saya mengkritik atau spiritual lain, saya hanya pengalaman saya ya. Saya juga pernah lah sebelum jadi bisa kayak gini. Kayak para hadirin juga mungkin tadi cukup jelas ya para pembahasan tentang mata batin ya. Dan sedikit tadi saya berbagi amalan saya diantaranya, dan masih banyak lagi kitab hikmah seperti Samsul Ma'arif, Jawahirul Ma'ani, Dalailul Khairat, dan Sirul Jalil, dan lain-lain. Itu banyak ya kitab hikmah saya ada di kamar ya. Dan mungkin cukup sekian dari saya ya. Tolong bantu dan like dengan cara like, komen, dan share dan subscribe di channel YouTube Macan Kencana, dan untuk link akun pembuktian di akun YouTube Muhammad Ismail. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.